Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya, Mas Irul. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi informasi sekaligus kabar gembira ya, buat teman-teman yang hasil validasinya itu masih warna merah, belum valid, dan kodenya itu 02. Nah, kira-kira kabar gembiranya itu kayak gimana? Mari teman-teman kita simak saja pada video berikut ini. Bapak dan Ibu guru sekalian, apabila hasil validasi SKTP-nya kalian itu masih belum valid, berwarna merah, gak usah galau. Mungkin Bapak Ibu guru perlu menyimak video ini dengan baik ya. Kemarin itu ada live ya, live di YouTube-nya Bapak yang di belakang layar, Mimin di belakang layar ya. Jadi silakan nanti kunjungi YouTube-nya Mimin di belakang layar. Nah, beliau ada melakukan live yang membahas tentang ini nih, TTLE nih. Tapi di dalamnya itu terselip informasi yang luar biasa penting, yang mana kayaknya lebih ke berita gembira buat sobat yang hasil validasinya itu masih merah-merah. Nah, sebelum masuk ke sana, kita bahas satu-satu hasil live-nya itu kemarin kurang lebih kayak apa ya. Jadi pertama, kemarin tuh membahas ini nih, bahwa TTLE atau tugas tambahan linier yang ekuivalen, yang mana ini bisa membantu teman-teman yang kurang jam. Jadi misalin jamnya masih kurang, nah ini nanti perlu nih, ini penting nih buat ditambahin agar jamnya tercukupi. Tapi ada beberapa persyaratan tertentu di sana itu. Nah, info lengkapnya nanti silakan coba ya dikunjungi aja di sini atau nanti juga kalau sempat akan dibahas. Nah, kurang lebih ada sekitar 10 TTLE, tugas tambahan linear ekuivalen yang bisa memenuhi atau menambah ya jamnya teman-teman yang kurang itu yang diakui sesuai dengan Kepmen 495 tahun 2024. Ada nanti di sana itu yang pembina pembina eskul, kemudian wali kelas, dan kawan-kawannya ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada hubungannya dengan P5 dalam TTLE. Mulai semester ini, P5 masuk dalam kategori TTLE, tugas tambahan linier yang ekuivalen. Meskipun nanti proses inputnya masih seperti nginput pada mata pelajaran. Kemudian untuk P5 ini perlu dipahami nantinya ya, hanya bisa digunakan oleh guru tanpa tugas tambahan utama. Jadi cek ya, tugas tambahan utama itu kayak yang wakil kepala sekolah, kemudian apa namanya ini kayak pengelola perpus atau ketua perpusnya itu dan lain-lain ya. Ini hanya bisa digunakan oleh guru tanpa tugas tambahan itu, tanpa tugas tambahan utama. Jadi kalau udah ada TTU atau tugas tambahan utama, ya jangan ditambahin P5. Kemudian tidak kelebihan guru di sekolah tersebut. Jadi ini sangat penting untuk diketahui ya. Soalnya yang teman-teman yang kurang jam, ini kan kurang jam ya. Ini biasanya kan ditambahin sama ini ya, TTLE, ada juga yang nanti yang ditambahin tugas tambahan utama gitu dan lain-lain. Jadi harus benar-benar diperhatikan kira-kira mereka ini bisa diakui atau tidak gitu ya. Kemudian penggunaan TTLE oleh guru. Nah, ini ada poinnya.
Untuk kategori A3 bisa menggunakan TTLE jika tidak kelebihan guru. Nah, untuk kategori A1, A2, A3 ini dan seterusnya silakan simak di YouTube yang tadi. Ya nanti ada yang kategori, oh gurunya sudah lengkap 24 jam tanpa tugas tambahan. Ada yang kurang 24, tapi ini dan ini gitu, ada keterangannya di situ ya, sangat jelas. Kemudian untuk PKL masih dalam proses ya, masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan. Kemudian khusus yang teman-teman di SMK, beberapa mata pelajaran belum terbaca sebagai linear. Nah, karena masih dalam tahap entry pada sistem. Jadi bagi teman-teman yang di SMK khususnya ya, kalau misalnya mapelnya kok dibaca nggak linear, nggak usah terlalu khawatir dulu ya, karena sementara entry ya di sistem, supaya nanti bisa dianggap linear. Nah ini poin terpentingnya kawan-kawan, sesuai dengan informasi tadi, ini tak tandai ya, ini penting banget, tentang perubahan jam di Dapodik. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya ya, apakah masih bisa dilakukan perubahan atau penambahan jam? Misalnya nih ya, jamnya kurang, dia pengen nambah jam saat ini, udah dekat-dekat ini nih. Masih bisa kawan-kawan. Jadi masih bisa dilakukan selama tidak terkunci oleh guru lain. Jadi kalau yang mau menambah jamnya silakan. Kemudian ini yang poin terpenting berikutnya. Ini khusus buat teman-teman yang bertanya-tanya ini ya. Nah, validasi data di Info GTK. Kemarin itu kan tanggal 3 ya. Tanggal 3 kalau nggak salah ya. Kalau dilihat dari sini, kemarin ini bulan 3 tanggal 2 ya. Validasinya tanggal 3. Nah, ini nanti setelah tanggal 3 ini kemungkinan besok ya tanggal 13 sampai 14 ini akan dilakukan validasi lagi. Nanti seminggu kemudian ya tanggal 20-an atau 21-an ya nanti akan ada lagi. Kalau lihat selisihnya ya dari tanggal 3 ini. 3 ke 13 kan 10 ya. Oh berarti ini 23 atau 24, sorry 23 sampai 24. Jadi nanti kalau melihat infonya kemarin ya ini kemarin katanya 2 sampai 3 hari ke depan. Artinya besok ya kawan-kawan, besok semenjak video ini dibuat ini kan hari Rabu ya. Berarti kemungkinan Kamis atau Jumat ya, atau Jumat itu akan dilakukan validasi data di Info GTK. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin itu masih merah, validasinya ya semoga saja nanti udah berubah jadi warna hijau. Karena kemarin memang ya lebih khusus kepada teman-teman yang kategori tertentu, kategori yang 24 jam linear gitu ya, plus nggak ada tambahan-tambahan lainnya. Walaupun ada juga teman-teman yang lain juga bisa terakomodir. Itu ya, ini poin pentingnya ini. Bagi teman-teman yang warnanya merah, apabila jumlah jamnya kurang atau ada data yang keliru, masih bisa dilakukan perbaikan. Dan bagi teman-teman yang bertanya-tanya, oh datanya saya sudah valid nih, tinggal nunggu tarikan data terbaru. Nah, kemungkinan besar Kamis besok atau Jumat itu ya lusanya gitu ya, itu kayaknya sudah bisa dilakukan validasi. Jadi semoga aja gitu ya, nanti bisa berubah dari merah menjadi warna hijau. Dari yang belum valid jadi valid. Dari kode yang 2 menjadi 13 maupun 16. Bagi yang teman-teman rekeningnya belum muncul ya semoga segera muncul. Itu ya. Nah ini tambahan khusus penggunaan TTLE ya. Bisa memakai 2 sampai 3 jenis TTLE dengan totalnya itu 6 JP. Jadi bisa 2 sampai 3 jenis asal 6 JP maksimal. Misalin ya, satunya P5, satunya mungkin wali kelas.
satunya mungkin apa gitu ya. Intinya nggak melebihi 6 jam. Kalau lebih pun yang terbaca nanti cuma 6. Tetapi ya harus memperhatikan syarat masing-masing TTLE. Jadi masing-masing kayak P5, kayak yang wali kelas ini masing-masing punya syarat ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, info terkait TTLE ini silakan Bapak Ibu cek pada video YouTube-nya Mimin di belakang layar. Beliau yang lebih kompeten di bidangnya dan beliau yang biasanya bagian validasi ini. Jadi lebih lebih sesuai ya, silahkan disimak di sana. Kemudian, perubahan aturan Wakasek. Jumlah Wakasek yang diakui akan diterapkan pada dapodik terbaru semester depan. Nah, ini penjelasannya nanti kita simak di lain waktu ya. Nah, ini kita lewati aja, kita fokus nomor 10. Terkait nomor rekening yang belum muncul. Nah, ini ada 2 kemungkinan nih, kenapa kok rekeningnya belum muncul. Pertama, rekening belum muncul itu karena nomor rekeningnya, ini rekening gaji ya, rekening gaji, belum diserahkan oleh dinas. Nah, gitu ya. Jadi dinas ini nanti kan ujung-ujungnya menyerahkan ke bagian apa, Simbar atau Info GTK ya, bagian GTK lah gitu aja ya. Ujung-ujungnya aja saya ambil ya GTK. Jadi dari dinas ini kan mau masuk ke sini nih. Nah, kalau dia belum muncul, kemungkinan, ingat ini kemungkinan loh ya. Kemungkinan pertama itu karena belum diserahkan oleh dinas. Nah, untuk mengetahui ini ya coba konsultasi baik-baik, yang sopan, yang manis gitu sama dinas. Tanyain gitu, "Pak, mohon maaf, izin bertanya tuh, kira-kira nomor rekening saya itu udah diserahkan belum ya ke bagian GTK supaya tampil di info GTK?" Atau tanya tuh, "Pak, mohon maaf, kok rekening saya belum tampil di info GTK? Kira-kira bagaimana ya?" Nah, gitu. "Oh, udah diserahin tuh, tinggal nunggu tampil saja," misalnya gitu. Wah, berarti kategori ini udah nggak jadi gitu ya. Tapi kalau ternyata benar belum diserahkan ya coba kasih nomor rekeningnya supaya diinputin di bagian Simtun ya, supaya nanti bisa masuk di sini, gitu. Kemudian kemungkinan nomor 2, nomor rekening yang sudah diserahkan. Nah, gini maksudnya nomor rekening sudah diserahkan, tetapi masih dalam proses verifikasi dan cleansing data. Ini biasanya yang format Excel ya. Nah, jadi mungkin masih diverifikasi kawan-kawan, dicek dulu kebenarannya gitu ya. Makanya belum tampil pada info GTK. Nah, nanti kalau memang udah oke ya akan ditampilkan di info GTK, terus tinggal dikonfirmasi saja kepada penggunanya itu, ini benar miliknya kita atau tidak. Itu kawan-kawan ya yang banyak ditanya kemarin tentang nomor rekening. Kemudian NRG nih. Ada teman-teman yang ternyata NRG-nya itu belum muncul nih. Nah, bayangkan nih, sekitar 2000-an NRG baru sudah di-insert. Nah, ini baru-baru aja di-insert. Kenapa? Karena NUPTK-nya baru saja diterbitkan. Jadi gitu kawan-kawan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin NRG-nya belum tampil, coba tunggu mulai besok ya. Besok kan Kamis. Kamis besok sampai Jumat ya. Ketika validasi terbaru tampil, nah coba dicek. Mudah-mudahan sudah mulai terbit. Kemudian ini kemarin ada tahun sertifikasi berbeda di info GTK. Nah, ini ada yang dalam jabatan kan 2023 nih. Ini di KSG-nya atau di masternya energi ya. Sedangkan di Simtun itu tahun 2024 gitu. Dianggap terjadi perbedaan tahun. Nah, ini nggak masalah. Kenapa? Karena sifatnya warning. Jadi kan ada info yang warna biru, warning, ini warnanya kuning ya, terus danger ya, warnanya merah. Nah, ini sifatnya warning saja. Jadi nggak apa-apa, insya Allah nanti tetap bisa cair ya.
Kemudian linearitas yang belum terbaca. Nah, pastikan dulu nih sesuai dengan Kepmen 449. Seandainya sudah sesuai gitu ya, maka nantinya akan tetap valid. Gitu kan kawan ya. Jadi nggak hati-hati masukan mapel tuh nggak sembarangan, harus sesuai dengan kaidah yang berlaku loh ya. Supaya nanti bisa linier dan valid. Nah, ini kira-kira nih besok ini Kamis ini ya, kira-kira apa nih yang divalidasi? Nah, teman-teman yang kemarin bagian A1 ini masih tetap tervalidasi bagi yang misalnya ketinggalan atau ada perbaikan. Yang misalnya ya 24 jam linear itu loh. 24 jam linear tanpa tugas tambahan apa-apa gitu ya. Siapa tahu kemarin 24 jam linear tanpa tugas tambahan kok belum valid ya. Insya Allah nanti di Kamis ini bisa valid karena termasuk bagian dari validasi. Selain itu ada bagian yang A2 dan A3. Ini yang mungkin dengan tugas tambahan utama, ada juga yang A3. Nah, lebih tepatnya A1, A2, A3 silakan simak YouTube-nya Mimin di belakang layar. Di sana lebih jelas. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu guru, demikian ya informasi dari kami. Jadi, dengan memahami ini tadi, saya harap teman-teman yang validasinya di Info GTK itu masih merah, udah nggak usah galau. Kalau memang dia itu ternyata sudah 24 linier dan masih merah, kemungkinan besar akan segera tampil hijau-hijaunya. Karena akan dilakukan validasi yang tahap 2. Nah, terus bagi teman-teman yang 02 gara-gara kurang jam dan sekarang sudah dilengkapi jamnya ya mudah-mudahan bisa segera valid. Tapi ya kalau seandainya udah tahu nih 02 dan dicek jamnya kurang nih, dibiarin aja nggak ditambah-tambahin tugas tambahan utama, kemudian nggak ditambahin TTLE. Ya saya nggak tahu kalau itu ya. Makanya selagi di sini udah muncul 02 nih udah tahu nih berarti ada problem. Segera diatasi supaya besok atau lusa ketika tarik data sudah berubah. Baik kawan-kawan, demikian informasi dari kami. Informasi ini informasi yang saya dapat kemudian saya simpulin. Oleh karenanya kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, sampai ketemu pada video kami berikutnya.